Puji nama Tuhan, shalom. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Glory bagimu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami tinggikan Bapa. Jemaat Tuhan sama-sama bagi bersih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami satukan hati kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami Tuhan Yesus. Bawa setiap kami Tuhan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Kita mulai ibadah kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerinduan kami datang Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Oh,
Jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Betapa ku merindukan, katakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu Tuhan, oh betapa ku merindukanmu. Haleluya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Engkau. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, sebab ku percaya kuasa-Mu. Kita sembah Tuhan, kita bebas menyembah Tuhan hari ini. Oh, kita angkat suara kita, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami. Sebab kami tahu Tuhan, sebab kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan,
melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Kau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di setiap hati yang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Kami siap bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Amin. Saudara beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan ya. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Pujian syukurku gunanya bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama
Saudara siap lebih lagi buat Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan sebab Yesus nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Glory bagimu Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya ya. Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk, kuasa tunduk dalam namanya. katakan dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kau maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Ya semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama di atas segala nama. Glory bagimu Tuhan. Ya. haleluya. Yesus luar biasa, amin. Kami persilakan duduk. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Bagi yang bertugas dipersilakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkesempatan ya Tuhan untuk memberikan persembahan diakonia ya Tuhan. Kiranya persembahan diakonia Tuhan ini bisa membuat berkat bagi gereja kami untuk memberkati sesama kami yang kekurangan ya Bapak. Bahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sukacita-Mu melimpah bagi kami. Kami tahu Tuhan Kau yang membuka jalan kami. Setiap anak-anak-Mu yang percaya akan janji-Mu Bapa. Haleluya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan
firman Tuhan. Semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan ada lagi. Katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Ini merupakan iman percaya kami bahwa Tuhan sanggup. Tidak ada yang dapat membatasi kasih dan kuasa Tuhan. Karenanya apapun kondisi, keadaan, situasi, fakta yang terjadi, kami tetap pegang akan janji-Mu. Janji-Mu yang iya dan amin, janji-Mu yang tidak berkesudahan. Karena itu biarlah kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kami mengosongkan hati dan pikiran kami sebagai tempat di mana firman-Mu boleh tinggal dan menguasai pikiran dan hati kami, sehingga hidup kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan, sikap hati kami diubahkan oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami makin hari makin menyenangkan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap dengarkan firman-Mu. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan duduk, saudaraku, shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini mungkin multimedia bisa tayangkan. Ya, lembah pemurnian. Tidak ada orang yang suka di lembah. Pengennya ada di puncak, pengennya ada di atas, pengennya ada di keberhasilan, kesuksesan, pencapaian. Tapi kadang-kadang kondisi tidak bisa kita pilih menurut yang kita mau. Nah, firman Tuhan mengajar kepada setiap kita bahwa kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, saudaraku, saudara terima Yesus gratis. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, baptis nggak ada tarifnya, mau dibaptis di hotel bintang 5 tarifnya sekian, di kolam. Ya. Terima Yesus gratis, tapi ikut Yesus. Harga yang dibayar amat sangat mahal. Amin. Ikut Yesus itu ada banyak hal yang saudara harus bayar. Kalau saudara pergi ke mall, di mall itu hampir semua disiapkan, semua ada. Dan barang-barang yang di mall itu semua boleh saudara bawa pulang. Apakah sepatu, baju, makanan dan segala, semua boleh saudara bawa pulang. Karena memang disediakan untuk dibawa. Tapi kalau saudara perhatikan pengunjung, lebih banyak yang cuma jalan tanpa bawa tas belanjaan daripada belanja. Kenapa? Masalah bayarnya. Haleluya saudaraku. Jadi semua itu boleh diambil kalau saudara berani bayar. Begitu juga janji Tuhan. Di mall tidak disiapkan barang-barang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di mall tidak ada damai sejahtera, apalagi namanya keselamatan. Tuhan berikan kepada kita itu cuma-cuma. Kenapa? Dibayarnya sangat mahal oleh darahnya dan nyawa daripada Yesus. Sehingga kita, persoalannya adalah apakah kita berani bayar harganya lewat proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, next kita lihat dulu ke hal yang pertama. Yang pertama adalah kita dimotivasikan, kita dimurnikan tentang motivasi. Semua agama, termasuk yang tidak percaya adanya Tuhan, orang ateis sekalipun, dia punya prinsip yang penting hidup ini berbuat baik. Untuk apa Tuhan-Tuhanan, ibadah-ibadah, yang penting berbuat baik. Semua agama menekankan perbuatan baik. Tetapi Yesus mengajarkan bukan cuma berbuat baik, tapi motivasi kita melakukan perbuatan baik. Amin saudaraku.
Motivasi itu sesuatu yang penting. Saudara nanti bisa lihat di sana dikatakan, karena Tuhan Yesus itu kalau saya perhatikan, saudaraku ngasih Tuhan, ya, saya perhatikan Tuhan Yesus itu paling tidak suka dengan dua jenis orang. Yang pertama munafik, yang kedua adalah sombong. Ya, kalau saya perhatikan selama dia pelayanan, dia selalu menegur tentang dua hal ini. Nah, motivasi itu sesuatu yang perlu untuk kita dan kita jaga di dalam kehidupan ini. Saudara pasti suka nonton TikTok. Di TikTok itu biasanya ada banyak perbuatan baik yang ditayangkan di sana. Orang jualan, ya. Oh, Pak, hari ini laku berapa, Pak? Oh, laku sekian. Ya udah sisanya saya borong semua, Bapak tinggal langsung pulang. Ada orang susah, ya. Ini Pak, kasih duit, Pak, untuk beli beras. Berbuat baik itu bagus. Disuruh Tuhan. Tetapi biarlah perbuatan baik kita bukan demi konten. Amin, saudaraku. Perbuatan baik kita karena kita punya belas kasihan untuk menolong orang yang bersangkutan. Karena itu saudara kasih Tuhan, perbuatan baik saja tanpa disertai dengan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya, perbuatan baik tanpa motivasi yang benar. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Mencanangkan ini artinya menggembar-gemborkan, ya, mempublikasikan. Hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya waktu saudara melakukan dengan tulus, percayalah saudaraku, sekecil apapun perbuatan baik saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama kita dibentuk, dimurnikan tentang motivasi kita. Ya saudaraku ngasih Tuhan. Saya percaya saudaraku, motivasi itu sesuatu yang perlu, ya. Saudara aja misalnya, tiba-tiba ada orang yang saudara nggak kenal, tiba-tiba mendekat pada saudara, ya, sok ramah, sok dekat, sok kenal. Saudara kan bertanya dalam ini orang kenapa ya? Saya nggak kenal dia, kok tiba-tiba dia baik, dia nawarin sesuatu, nawarin pertolongan, apa ya motivasinya? Saudara pasti saudara akan bertanya-tanya, karena motivasi itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, karena ada di dalam hati kita. Ya, saudaraku, termasuk kita datang ke gereja bukan supaya hidup kita diberkati. Berkat itu cuma bonus. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, saudara ke gereja bukan supaya nanti hari Senin usahanya lancar, tokonya ramai, pembelinya dan sebagainya. Bukan. Saudara datang ke gereja karena bersyukur. Bulan lalu saya pelayanan di Banjarmasin. Lalu kemudian pulang ibadah, saya ditemani dengan seorang pengusaha dan saya tanya, saya ngobrol. Ya Pak, bergerak di bidang apa bisnisnya? Dia bilang, oh usaha saya ini membuat oksigen. Terus saya tanya, wah dalam hati saya pengen tahu tentang oksigen ini. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, saya tanya berapa? Satu tabung oksigen itu Pak. Ya disebutkan satu harga, itu harga grosirnya sekian. Tapi secara umum berapa Pak saya tanya? Secara umum 120.000 setabung. Lalu kalau dipakai untuk nafas itu berapa lama? Oh tergantung setelnya Pak. Kalau di rumah sakit kan seringkali setelannya kenceng gitu ya, bluk ya. Nggak normal, saya bilang normal. Normal satu tabung 24 jam. Jadi saudaraku kita bisa simpulkan oksigen sehari 24 jam itu 120.000. Ya, kalau 30 hari 1 bulan 3,6 juta. Ya, setahun kali 12 ya 42 juta sekian. Nah saudaraku, itu baru oksigen. Itu saja tanpa selang, tanpa perlu ngisi tabung, perlu bawa sesuatu yang bikin kita ribet, kita bisa bernapas dengan bebas dan gratis.
apakah kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Saudaraku kasih Tuhan, tadi pagi saya berangkat jam 6 kurang seperempat dari Singaraja, karena jam 8 saya pelayanan di Gianyar, makanya saya agak terlambat sampai di sini. Di tengah perjalanan saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Ya, sementara orang lain masih istirahat, saya sudah diizinkan boleh melayani Tuhan lewat sawah-sawah, lewat suasana yang bagus, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saudaraku, belajar untuk kita mensyukuri setiap situasi yang mungkin kita anggap biasa-biasa aja. Haleluya. Seringkali kan kita selalu yang melihat tuh apa? Yang gak benernya, bahan untuk kita ngoceh, ngomel, bersungut-sungut. Saudara mengasihi Tuhan. Memang hidup ini kan banyak persoalan. Nanti saya saksikan saudaraku tentang apa yang pernah saya alami, saudaraku mengasihi Tuhan. Ya, saya pernah mengalami cancer, saudaraku mengasihi Tuhan, nanti saya akan saksikan. Situasi tidak bisa kita pilih. Orang yang ketemu kita tidak bisa saudara pilih. Ada yang ngomongnya enak di telinga kita. Ada yang sikapnya nyebelin, ngenekin. Kita tidak bisa pilih. Tapi responnya kita yang menentukan. Yang mengerti bisa katakan amin. Responnya menghadapi situasi yang tidak saudara harapkan. Responnya kita yang menentukan. Ya saudaraku. Seorang nelayan, dia naik perahu, keadaan alam, cuaca, gelombang, angin dia tidak bisa atur. Dia tahu, ya, dia mau ke depan kok didorong mundur, ya, padahal sudah berdoa sebelum berangkat. Mau ke depan kok didorongnya mundur, ya, sepertinya tidak ada pertolongan. Dia sadar dia ada hal yang dia tidak bisa atur, yang dia bisa atur adalah arah layar. Bicara tentang hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi hal yang pertama adalah kita perlu belajar dimurnikan untuk apa? Untuk punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi pesan saya, kalau lagi dibentuk, jangan suka pindah-pindah. Pohon aja, kalau ditanam belum berbuah, pindah sana. Oh enggak berbuah, pindah lagi. Enggak akan pernah berbuah, termasuk jemaat Tuhan. Jangan pindah-pindah gereja, tetap di sini. Kenapa? Kalau pohon aja dipindah sana sini dia buru-buru berbuah. Bisa tetap hidup aja udah bagus. Jadi kalau ada kondisi yang tidak enak, tetap bertahan. Ya, saudaraku, percayalah saudaraku kasih Tuhan. Kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Yang kedua, next. Ya, lanjut. Ya, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hidup matinya keuangan kita, hidup matinya rumah tangga kita, hidup matinya pelayanan kita, hidup matinya semangat kita, sangat ditentukan bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Ya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Kita masuk ke poin yang nomor 2. Nomor 2 kita dimurnikan supaya apa? Supaya bijak dalam menentukan prioritas. Katakan bersama saya, prioritas. Banyak orang ketemu masalah dalam hidup ini, nganggapnya nasibnya jelek. Saya mau katakan, nasib jodoh bukan di tangan Tuhan, di tangan saudara dan saya. Ya, logikanya begini, saudara punya anak 5, masa 5-5 itu saudara tentukan nasibnya beda-beda. Oh nomor 1 ini biar nanti gantiin saya jadi orang hebat. Nomor 2 ini, kok saya kurang senang lihat dia, biar dia jadi orang susah aja. Ya, nomor 3 ini, nomor 3 ini udah biar dia bantu-bantu di rumah, nggak usah sekolah. Ya, nomor 4 ini biarlah rusak ya udah, memang dari kecil dia nggak bisa diatur, ya udah terserah. Saudaraku kasih Tuhan, orang tua saja mau anaknya punya hari depan yang penuh pengharapan. Jadi nanti kita akan belajar saudara kasih Tuhan bahwa banyak kali masalah karena kita tidak pandai menentukan prioritas. Dan prioritas ini perlu dikelola dengan baik. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, nanti saya ajak
Saya beri tipsnya mengelola prioritas itu gimana, saudaraku ngasih Tuhan. Ya, ini dari sini Ishak diberikan beberapa. Ya, coba diklik lagi. Ya, jadi Tuhan berikan kepada Ishak beberapa ya. Coba berikutnya sekali lagi biar. Nah. Jadi dari ayat yang saudara bisa baca itu ada 3 hal yang dilakukan adalah mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Artinya prioritas utama adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Prioritas yang kedua adalah hubungan di dalam anggota keluarga. Dan prioritas yang ketiga baru kita melihat kepada bisnis usaha atau mata pencaharian kita. Kita gagal mengatur prioritas maka kita akan menemukan masalah. Contoh, 3 hal yang perlu saudara atur prioritas. Kalau saudara gagal, saudara akan kekurangan. Yang pertama, uang. Gagal mengelola uang, saudara akan selalu kekurangan uang. Yang kedua, waktu. Gagal mengelola waktu, saudara akan selalu kekurangan waktu. 3, mengelola keinginan. Keinginan kita ini pengen dituruti, kalau enggak kita kesel, bete, ya kan, saudara ngambek. Ya, saudaraku, jadi 3 hal ini perlu dikelola dengan baik dan benar. Uang, waktu, dan keinginan. Gimana caranya? Prioritas yang pertama adalah urgent and important. Itu nomor 1. Mendesak dan penting. Saudara dahulukan itu. Yang kedua, urgent but not important. Ya. Mendesak, tapi nggak begitu penting. Nomor 2. Nomor 3, not urgent but important. Ya, saudaraku, nggak mendesak tapi penting, jangan diabaikan. Tapi boleh nanti boleh. Dan yang terakhir adalah not urgent and not important. Nah, cuma masalahnya seringkali yang not urgent dan not important ini yang kita dahulukan. Ya, makanya saudara kalau tidak pandai dalam mengelola uang, jangan waktu gajian berupa uang cash saudara masukkan ke dompet, lalu saudara pergi ke mall. Biasanya saudara uang itu akan dipakai untuk hal yang not urgent and not important. Sehingga waktu ketemu masalah-masalah urgent dan important, saudara kehabisan. Kenapa? Karena keinginan kita ini selalu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak urgent, bisa nantilah, bisa besok lah. Nah, saudara pengasih Tuhan, kalau saudara tidak pandai dalam mengatur uang, waktu, dan keinginan saudara, saudara akan selalu hidup dengan segala banyak masalah. Ya, saudaraku, seringkali saya sebagai gembala sering ketemu orang yang kalau konseling itu bebannya berat, pusing. Saya bilang gini, Pak, waktu itu ada 3. Waktu ada berapa? 3. Ya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Yang terjadi problem itu merupakan fakta atau kenyataan yang terjadi sekarang. Yang ke depan, persoalan yang di depan yang seringkali disebut dengan kekhawatiran. Nah, kalau saudara tidak bisa mengelola dengan baik, khawatirnya yang belum tentu terjadi, ditambah persoalan hari ini, ditambah kekecewaan di masa lalu, ya. Saudara pernah dikecewakan orang, pernah membuat saudara dirugikan atau ditipu di masa lalu, ditambah persoalan hari ini, ditambah kekhawatiran yang belum terjadi di masa depan. Saudara kumpulkan jadi satu, itu yang membuat kita menjadi stres. Jadi saudaraku, perlu kita untuk mengelola pikiran kita. Oh, masa lalu, jangan dilupakan. Ambil pelajaran sehingga kita tidak mengalami kesalahan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Itu tentang masa lalu. Untuk masa depan, khawatir itu 85% tidak pernah terjadi, saudaraku. Cuma rasanya terjadi di pikiran kita.
Yang saudara perlu pikirkan kenyataan, fakta yang terjadi hari ini. Sehingga waktu saudara bisa memisahkan hari kemarin, kekhawatiran masa depan, dan saudara bisa pisahkan hari ini, saudara bisa menata persoalannya. Plan A-nya apa, plan B-nya apa, ya saudara kasih Tuhan. Dan itu yang akan membuat saudara bisa keluar dari masalah yang sedang saudara hadapi. Nah, kalau saudara tidak bisa mengelola pikiran dengan baik, saudaraku, itu yang membuat kita menjadi rumit dan akhirnya kita salahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, sudah aktif dalam mengembalikan perpuluhan, sudah rasanya saya ingat Tuhan, saya andalkan Tuhan, tapi kenapa persoalan ini kok sepertinya satu belum selesai muncul yang lain belum selesai muncul yang lain lagi. Akhirnya saudara menjadi kecewa dengan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, itulah seninya kita ikut Tuhan, saudaraku ya. Nanti saya akan saksikan dan perlu sadari bahwa kita cuma pengelola. Katakan bersama saya, kita cuma pengelola. Saudara boleh punya sertifikat SHM, sertifikat hak milik. Kalau saudara meninggal, cukup cuma 2 kali 1 meter. Haleluya, saudaraku, titipan selama kita hidup. Saudara boleh punya BPKB, mobil mewah ya nama saudara. Tapi waktu saudara meninggal, mobil mewah saudara tidak bisa angkut peti mati kita. Tetap mobil jenazah. Saya sampaikan ini untuk sadar bahwa kita ini cuma dititipin sementara. Karena saya pernah menghadapi posisi antara hidup dan mati. Waktu dokter memvonis saya terkena kanker, kolon kanker di usus besar saya. Pernah antara hidup dan mati, tapi saya tidak pernah berpikir tentang mati, tetapi saya tetap lakukan apa yang saya bisa lakukan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, sadari kita ini bukan pemilik, ya saudaraku, kita cuma pengelola, makanya perlu belajar untuk mengelola dengan benar di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, dimurnikan supaya kita mampu berserah. Katakan bersama saya, berserah, bukan menyerah. Ya, saudaraku, berserah kepada rencana Tuhan. Tahun 2023, bulan Maret 2023, saya selesai melakukan operasi kolon kanker. Nah, saudaraku ngasih Tuhan. Setelah orang selesai melakukan pernah terkena kanker, itu tugasnya adalah melakukan namanya PET scan. Lalu saya melakukan PET scan. Jadi badan kita dimasukkan zat radioaktif ringan, lalu di scan masukkan ke dalam mesin. Seandainya ada sel kanker, dia akan menyala, kelihatan titik-titik merah di organ tubuh kita hasil scan itu. November 2024 saya melakukan PET scan, semuanya bersih, aman. Tahun berikutnya, tahun 2024, saya melakukan PET scan, bersih dan aman. November 2025 yang lalu, 6 bulan lalu, saya melakukan PET scan dan hasilnya ada tanda-tanda kekambuhan. Saya lakukan PET scan itu di KL, lalu kemudian dokter di KL menyarankan untuk saya melakukan kolonoskopi. Kolonoskopi itu kamera dimasukkan ke dalam usus dan biopsi, jadi ada semacam pisau yang mengambil jaringan di dalam usus dibawa ke lab untuk diperiksa. Dan hasilnya buruk. Lalu saya konsul ke beberapa dokter, dan beberapa dokter ahli onkologi menyarankan untuk saya konsul ke dokter yang mengoperasi saya. Lalu saya pergi ke Jakarta karena saya dioperasi di Siloam Kebonjeruk. Saya ke sana ketemu dokternya, bawa 3 macam hasil pemeriksaan, yaitu PET scan, kemudian hasil kolonoskopi dan hasil biopsi. Setelah saya bawa ke depan dokternya bilang ya harus dilakukan kemoterapi 6 kali dan usus saya dipotong memakai kantong secara
permanen. Saya tanya, dok, nggak ada alternatif lain dok? Ya nggak ada. Ya, oh gitu. Ya udah dok, saya pikir dulu. Ya. Lalu saya pulang dan saya ketemu dengan gembala saya, Pak Timotius Arifin, dan kemudian saya didoakan. Ya. Setelah saya didoakan, saudaraku kasih Tuhan, seminggu kemudian saya pergi ke Pineng, ke dokter ahli onkolog di sana, dan saya bawa hasil PET scan, hasil kolonoskopi dan hasil biopsi saya, dan saya bawa. Dan dokter di sana menyampaikan hal yang sama, adalah kemoterapi dan usus saya dipotong pakai kantong. Jadi kalau BAB nggak perlu ke toilet, ya sudah langsung di kantong sini. Saya nggak mau, saya bilang dok, nggak ada alternatif cara lain dok, nggak ada. Setelah dia kemudian dokternya sarankan, gimana kalau kolonoskopi lagi? Loh, saya bilang itu kan hasil kolonoskopi itu baru sebulan lalu loh dok, baru sebulan yang lalu. Ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ini saran saya. Lalu kemudian saya sanggupi kolonoskopi lagi, karena kolonoskopi itu selain biayanya nggak murah, nggak enak saudaraku. Ya, minum pencahar, jadi perutnya dikosongkan, tiap 5 menit sekali ke toilet ya, dikosongkan terus perutnya supaya waktu dimasukkan kamera, ya bisa difoto dengan baik di dalam rongga usus itu. Dan akhirnya putuskan besoknya saya lakukan kolonoskopi. Dan besoknya setelah di kolonoskopi, karena itu bius total, jadi nunggu saya siuman dari bius dan nunggu hasil fotonya keluar. Kalau hasil biopsinya 10 hari lagi baru selesai, karena itu dibawa ke lab. Nah setelah saya bawa hasil kolonoskopi ke dokternya lihat, loh ini udah boleh pulang nih. Loh saya bilang, maksudnya gimana dok? Udah bersih. Lu nggak perlu obat dok, enggak, udah bersih semua. Saya percaya mujizat itu selalu ada. Haleluya saudaraku, mujizat itu selalu ada. Nah 10 hari kemudian hasil labnya keluar, semuanya baik, tidak ada tanda-tanda kanker. Nah waktu saya saksikan ini di beberapa gereja, tanggapan orang ada 2 macam. Yang pertama, percaya bahwa mujizat itu ada. Yang kedua, anggap pemeriksaan yang lalu itu salah. Pak, lain kali Pak enak langsung luar negeri aja Pak. Loh saya bilang ini di luar negeri. Saya bilang ini bukan periksa luar loh, ini kan di foto hasil lab. Jadi artinya nggak mungkin salah diagnose. Maksud saya gini, saya tidak akan lakukan kolonoskopi yang kedua kali kalau saya tidak percaya mujizat itu ada. Lu kan baru sebulan yang lalu, selain juga nggak murah juga kan repot. Saya kalau ngotot, enggak loh dok, itu kan hasilnya ada dok, hasilnya itu kan ada kansernya. Sekarang gimana caranya kalau saya ngotot? Tetapi saya percaya bahwa mujizat itu ada. Artinya dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami mujizat kalau saudara sendiri tidak percaya bahwa mujizat itu ada. Haleluya saudaraku. Ya, saudara tidak akan, mungkin saudara lihat, itu kebetulan saja. Enggak, saya tetap percaya saudaraku. Artinya sebelum saya didoakan dan sesudah saya didoakan, saya percaya ada kuasa Tuhan. Bukan yang mendoakan, tetapi saya sendiri yang didoakan harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Ya saudaraku, cuma lucunya banyak orang Kristen loh, bukan di sini, bukan di GBI Glu. Mujizat tidak percaya tapi tahayul percaya. Iya bener loh Pak, kalau daerah situ Pak. Saudaraku kasih Tuhan, saudara harus percaya siapa diri saudara. Jadi saudara tidak akan pernah mengalami mujizat, tidak akan pernah hidup penuh kuasa kalau saudara tidak mengenal identitas diri. Katakan bersama saya, identitas diri. Saudara kalau tidak mengenal identitas diri saudara, saudara tidak akan pernah tahu bahwa saudara diberi otoritas. Katakan bersama saya, otoritas. Ya, jadi identitas diri dulu baru saudara bisa melihat tahu otoritas. Dan kalau saudara sudah tahu otoritas, saudara akan punya mentalitas. Katakan bersama saya, mentalitas.
Ya, saudaraku, makanya dikatakan engkau bukan pemenang tapi lebih daripada pemenang. Karena kalau pemenang bisa satu saat jadi mantan pemenang. Kenapa? Karena musuhnya lebih kuat, saudara lebih tua, ya, saudaraku, jadi mantan pemenang. Di dunia ini banyak mantan pemenang. Juara All England 8 kali sekarang kan mantan. Nah, saudara tidak pernah hari ini menang lalu besok atau tahun depan saudara mantan pemenang. Enggak, hari ini menang sampai selamanya saudara tetap lebih pemenang. Kalau saudara tahu identitas diri saudara. Saya berkesaksian. Saya diundang pelayanan di Sekolah Polisi Negara, SPN di Singaraja. Itu pelayanannya hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat saudara-saudara kita yang Muslim sholat, yang siswa yang Kristen itu mereka ibadah. Nah, saya yang khotbah waktu itu di SPN itu, selesai khotbah ada pembinanya itu nyamperin saya. Pak, mumpung Bapak di sini bisa bantu doa, Pak. Di ruangan belakang itu, Pak, suka ada gangguan, Pak. Duh, maksudnya gangguan gimana? Ya, tiba-tiba barang jatuh sendiri, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Sehingga siswa itu pada takut tidur di sana, Pak. Bisa didoakan enggak? Terus saya bilang, Pak, enggak perlu saya. Yang penting Bapak percaya kuasa Tuhan, Bapak bisa berdoa. Gimana caranya, Pak? Ya, Bapak berdoa, ya. Saat ini dengan otoritas nama Yesus, aku mengikat segala kuasa kegelapan yang ada dalam kamar ini. Demi nama Yesus, aku hancurkan kuasanya dan aku keluar dalam nama Yesus. Dan biarlah saat ini pasukan malaikat berjaga tempat ini sehingga tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan dan seterusnya. Saya ajar mereka untuk berdoa. Nah, setelah mereka berdoa minggu depannya lagi, Jumat depannya, saya datang dan saya bertanya, sudah aman. Jadi seringkali kita tidak tahu bahwa kita punya kuasa. Dan iblis tidak takut sama pistol, sama pangkat. Dia takut dengan nama Yesus. Amin, saudara kasih Tuhan. Jadi saya sampaikan ini untuk membuat setiap saudara sadar siapa diri saudara sebagai anak Tuhan yang sudah diberi identitas di dalam nama Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam rencana Tuhan ini segala sesuatunya perlu kita berserah. Terus selanjutnya, ini yang lagi. Dimurnikan agar tidak serupa dunia dengan mengubah pola pikir. Yuk baca sama-sama ayatnya, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti tadi saya sampaikan, saudara kasih Tuhan. Orang tidak akan berubah keadaannya atau yang seringkali orang sebut dengan nasib kalau dia belum mengerubah mindsetnya. Ya, contoh, ada orang yang orangnya itu kalau ada persoalan selalu bersyukur dan selalu membesarkan Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulutnya selalu positif. Tapi ada orang yang selalu bersungut-sungut, selalu ngomel, selalu membesarkan persoalan. Saudaraku kasih Tuhan, apa yang ada di pikiran kita akan termanifestasi, akan keluar lewat perkataan kita. Pikiran kita, kalau di pikiran kita sudah diubahkan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikiran kita diubahkan akan membuat perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga menguatkan orang, membangun orang, menghibur orang, dan mempermuliakan Tuhan. Dan perkataan itu kemudian tanpa sadar lewat perbuatan kita, sikap kita juga berubah. Nah, sikap kita yang berubah, pekerjaan kita yang berubah, dilakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus menjadi sebuah karakter. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara mau mengubah keadaan itu, ubah cara berpikir saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikirannya itu pola pikir lama itu begini. Ya Pak, semua kan sudah ada yang ngatur Pak dari atas Pak. Ya Pak, saya kan gak punya modal Pak.
Ya Pak, saya kan nggak punya koneksi Pak. Ya Pak, saya kan nggak punya pengalaman Pak. Ya Pak, saya kan nggak punya bakat apa-apa Pak. Ya jadi mau apa lagi, ya sudah terima aja lah. Karena sudah seperti ini, ya udah syukurin aja dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu yang seringkali membuat orang selalu jalan di tempat. Itu yang membuat orang sulit melihat terobosan. Yang perlu untuk dilakukan adalah rubah cara berpikir. Pola pikirnya yang harus diubahkan. Ya. Dan kalau pikiran sudah diubahkan itu, pikiran itu sanggup menguasai perasaan kita. Katakan bersama saya, pikiran saya harus kuat. Ya. Kenapa? Karena perasaan saudara ini sangat terpengaruh oleh keadaan. Gak usah jauh-jauh. Saudara datang ke gereja, saudara nggak disalamin asyir. Saudara, aduh, saya kecewa lu datang ke gereja nih, asyirnya nggak salamin saya. Perasaan kita sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan. Ya, tiba-tiba lampu mati, listrik, AC padam. Aduh, buruan dong, pengkhotbahnya lama banget ini, udah gerah, udah panas. Jadi saudara kasih Tuhan, perasaan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Ya, saudara pergi mau makan nih, bayangkan makanan yang saudara sering makan di restoran itu, tapi waktu sampai di sana kursinya nggak ada, penuh. Lalu setelah itu nunggu lama juga akhirnya makanannya banyak, menunya yang sudah nggak ada, saudara menjadi kecewa. Saudaraku kasih Tuhan, perasaan kita ini sangat mudah terpengaruh oleh situasi. Tapi kalau pikiran saudara kuat, pikiran saudara mampu mengalahkan perasaan saudara. Termasuk yang saya alami. Saya ini tidak boleh makan yang manis-manis. Ya, tidak boleh makan manis-manis. Senangnya coklat, es krim. Lalu enggak boleh makan manis-manis. Gimana cara menahannya? Pikiran saya harus kuat. Pikiran saya berkata, loh enaknya itu kan cuma sampai di mulut. Begitu ditelan sampai tenggorokan udah enggak kerasa enak. Ya saudaraku, jadi pikiran kita yang harus bisa menguasai keinginan kita. Itu contoh simpel aja saudaraku kasih Tuhan. Ya, begitu ada godaan, ya saudara, pikiran saya akan berkata, kamu mau terjebak siasat setan. Enggak, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dibenarkan. Pikiran kita yang bisa menasehatin, tapi kalau pikiran kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, pikiran kita tidak dipenuhi dengan hal-hal yang baik, pikiran kita tidak izinkan Roh Kudus menguasai pikiran saudara menjadi lemah, pikiran saudara yang ikut dengan perasaan saudara. Sehingga itu yang membuat keputusan saudara salah, pilihan saudara salah, langkah-langkah saudara salah, dan setelah saudara lakukan itu semua, nyesel. Penyesalan selalu di belakang. Yang mengerti bisa katakan amin. Penyesalan selalu tidak ada di depan, penyesalan selalu di belakang. Yang di depan itu bukan penyesalan, penasaran. Haleluya saudaraku, penasaran di depan, penyesalan selalu di belakang. Makanya jangan sampai saudaraku sesuatu yang menyesal lalu kemudian kita aduh nyesel ya. Ya itu kesalahan kita, bukan soal nasib kita yang jelek, bukan. Kita yang salah memilih dan kita yang salah di dalam menentukan keputusan. Karena itu apapun yang saudara lakukan, tetap belajar untuk biarkan pikiran saudara semakin kuat, ya. Pikiran saudara semakin kuat sehingga saudara, ya, waktu saudara pikiran yang lama, saya nggak punya modal, saya nggak punya keahlian dan sebagainya. Tapi saudara betul nggak modal betul saya nggak punya, tapi saya percaya Tuhan sanggup menyiapkan segala sesuatu. Ya, saya berikan sebuah kesaksian. Ada seorang jemaat Tuhan, dia ingin anaknya kuliah ke Australia. Orang tuanya orang tua sederhana. Orang tuanya berkata pada anaknya, kamu cita-citamu jangan ketinggian, kamu lihat dong bapak kamu. Enggak. Dia tidak ngedownin semua. Ya, dia bilang gini, papanya bilang mana? Gini, kamu jangan berharap sama papa, kamu berharap sama bapak di surga. Dia sanggup. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Lalu kemudian anak itu tentu berdoa, bapaknya juga berdoa. Bapaknya gak pernah ngedownin anaknya, gak pernah berkata hal yang negatif, tetap mengatakan yang positif. Nah si bapak ini
Satu hari kedatangan teman dari Jakarta, teman SMA-nya datang ke Bali, dan setelah sampai di Bali dia tanya, yuk temenin gue dong keliling-keliling nih. Setelah keliling-keliling, teman Jakarta ini bilang, enak ya tinggal di Bali ya. Kalau di Jakarta kita mau keluar rumah, khawatir di jalan, khawatir yang di rumah yang kita tinggalin. Kalau di sini kok kayaknya aman ya, kontaknya kadang-kadang gak dicabut. Aman ya Bali, gue pengen punya rumah di Bali. Kata papa daripada anaknya mau sekolah itu, ya oke, kita ke perumahan. Lalu dibawa ke beberapa perumahan, dia lihat, oh kayaknya ini serak nih, daerahnya bagus, ya suasananya bagus, tidak jauh dari kota dan sebagainya, lalu ke kantor pemasaran. Ya, bapak yang anaknya mau sekolah ke luar negeri ini bilang kepada bagian pemasaran, Mbak, ini antar teman dari Jakarta mau lihat rumah, siapa tahu cocok. Singkat cerita cocok, jadi beli, dapat fee 30 juta, bisa kirim anaknya. Jadi saudaraku, cara Tuhan bermacam-macam. Kesaksian lain lagi, seorang anak Tuhan susah cari kerjaan, nggak punya modal. Dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal. Di depan rumahnya dia ada sebuah toko buah-buahan, toko yang besar. Nah toko itu tiap sore buah-buahan yang di etalase disortir. Kalau ada yang sedikit cacat, belum busuk, cuma sudah kalau dijual pun nggak ada yang mau pilih kan, itu dibuang. Dibuangnya di depan rumah daripada anak Tuhan ini. Ya awalnya memang rasanya kesel kok sampah dibuang di sini, ya. Lalu istrinya ingetin, udahlah Pak, jangan ngomel, jangan komplain, tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, suami bilang, kamu kok sampah dibuang rumah kita kok bersyukur? Enggak, tetaplah percaya. Ya, lalu istrinya bilang, gimana? Coba yuk kita ambil buah-buah ini. Buah udah busuk. Setelah dibawa ke dalam, oh ternyata enggak busuk semua. Yang busuk dibuang, yang bagus disimpan, ya, dan mulai diolah. Jadi dodol, jadi selai, dan akhirnya laku dijual di sekitar itu. Ya saudaraku, jadi seringkali hal-hal yang buruk, hal-hal yang merepotkan, hal-hal yang tidak kita harapkan bisa Tuhan pakai menjadi alat untuk memberkati kita. Dan itu akan terjadi kalau mindset kita sudah diperbaharui. Tapi kalau pikiran kita belum diperbaharui, semua masalah kita lihat jelek aja. Ya, musibah aja, persoalan aja. Lalu hati kita jadi kesel, mulut kita bersungut-sungut, itu tidak akan mengubah keadaan. Tapi waktu saudara izinkan kuasa Tuhan itu membuat pikiran saudara menjadi kuat, firman Tuhan saudara baca, saudara renungkan, pikiran saudara menjadi kuat. Waktu perasaan saudara bergejolak, perasaan saudara mau kesel, mau marah, pikiran saudara akan sanggup menguasai hati saudara. Dan saudara ngapain? Seringkali kan gini, orang tuh gila lah. Tapi kalau saudara melakukan hal yang sama, saudara sama gilanya. Haleluya saudaraku, orang tuh sakit kali. Tapi kalau saudara merespon dengan salah, saudara sakit, sama sakitnya. Jadi saudara Tuhan, kalau saudara tahu bahwa orang itu aneh, saudara jangan ikut-ikutan aneh. Saudara lakukan yang terbaik dan saya percaya itu yang akan membuat langkah saudara, pilihan saudara, keputusan saudara akan berubah. Dan itu yang akan menuntun saudara melihat terobosan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, saudaraku. Ya, memang kalau nyari salahnya orang gampang. Satu hari seorang pelukis, setelah melukis, dia taruh di pinggir jalan, semacam gini ditaruh pinggir jalan. Di bawahnya dikasih tulisan, setiap orang yang melihat lukisanku silahkan beri tanda di mana kesalahan daripada lukisan ini. Sore hari pelukis itu melihat lukisannya di pinggir jalan penuh dengan coretan. Lalu dia bawa pulang dan dia menganggap dirinya tidak berbakat untuk melukis. Dia bilang sama mamanya, "Mah, aku mulai hari ini gak mau ngelukis lagi." "Loh kenapa?" "Lukisanku mah banyak salahnya." "Nah, kamu punya bakat melukis. Coba buat lukisan sekali lagi. Ya, kamu pajang." "Anak enggak mah,
buang-buang waktu, buang-buang tenaga, juga penuh dengan enggak. Sekarang buat yang baru, tulisannya beda, ya. Bukan berikan tanda pada setiap kesalahan yang ditemui pada lukisan ini, bukan. Tulisannya itu beda. Tolong perbaiki jika terlihat ada yang salah pada lukisan ini. Ya, tolong perbaiki jika ada yang terlihat salah pada lukisan ini. Dan anak itu lakukan, dipajang, dan sore hari lukisannya bersih, tidak ada coretan sama sekali. Jadi orang itu gampang cari salahnya orang, tapi tidak bisa untuk memberikan, ya. Dalam gereja kan juga gitu, ya, cari salahnya gembala, cari salahnya pengurus gereja, tapi tidak ada kontribusinya itu di sana, bukan di Glo. Ya, di sana saudaraku. Ya, saya berharap saudara kasih Tuhan, kalau saudara bisa temukan salahnya, saudara harus bisa jadi jawaban. Sehingga saudara akan melihat lewat hidup setiap saudara, bukan cuma rindu diberkati, hidup saudara jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, bangkit berdiri saudara. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami boleh tetap melihat bahwa hidup kami tidak berpegang kepada fakta atau kenyataan yang kami alami, tapi kami berpegang kepada janji dan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Sehingga apapun fakta dan kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami merupakan alasan untuk kami menggunakan otoritas-Mu Tuhan, untuk kami boleh tetap bersikap positif untuk berespon dengan benar sehingga lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi menjadi bahan baku untuk bercerita tentang dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong seluruh tim penggembalaan di GBI Glo dan pasar ini, Pak Yangke, Bu Yanti dan seluruh tim penggembalaan di tempat ini, termasuk yang melayani pagi hari ini. Kami tahu apa yang kami lakukan tidak pernah jeripaya kami menjadi sia-sia sepanjang motivasi kami benar di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membalas, memberkati setiap kami lebih daripada apa yang sanggup kami doakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berkati seluruh jemaat sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau, sehingga mereka boleh bukan pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku, selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah di dalam damai sejahtera dengan motivasi yang benar, dengan kemampuan dan hikmat untuk kita bisa menentukan prioritas dengan benar. Untuk kita mempunyai satu iman dan percaya tentang rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencana kita. Dan Tuhan yang sanggup mengubahkan cara berpikir kita, mindset kita, sehingga waktu kita menghadapi persoalan, yang keluar dari mulut kita ucapan syukur dan tetap mengatakan Tuhan itu baik. Dan terimalah semuanya di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus, lewat kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Bahkan dia menyertai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
sudah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah di minggu depan.